Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin muslimat. Kali ini kita akan berziarah ke makamnya Pak Wali Allah, makam wali yang tersembunyi. Makam ini terletak di lereng Gunung Muria. Itu jaraknya sekitar 7 km dari Gunung Muria. Namanya Desa Mbuloh, Kecamatannya Ndawe, Kabupaten Kudus. Ini persis di lereng makam Gunung Muria. Kalau kita mau masuk ke area makam ini, kita akan disambut dengan pohon besar. Pohon ini sangat besar, sehingga diperkirakan sekitar umurnya 350 tahun pohon ini. Sangat besar sekali. Coba saya akan berdiri di situ, betapa besarnya pohon ini. Oke, kita buktikan besar sekali pohon ini, ya kan? Kita mulai menuju ke tempat makam. Ini ada jalan setapak, ya ada jalan paving. Cuman sebentar, hanya berapa meter, ya sekitar 10 meter. Lalu kita kalau menoleh ini makamnya kayak gini dengan arsitek Jawa kuno. Omongan makamnya. Di sekitar sini juga tempat pemakaman umum, namanya pemakaman Sigeni. Konon cerita dari beredarnya masyarakat sekitar, makam ini sering keluar api, sering menyemburkan api, makanya makam ini disebut makam Sigeni. Dan sesepuh makam di sini itu terkenal dengan nama Mbah Bulung, makam wali Allah. Kalau kita jarah ke sini, ya kan, itu akan pertama kali yang terkesan di sini itu ketenangan hati dan ketenangan pikir. Pikiran kita akan jadi tenang, hati kita akan jadi tenang, anteng, nyaman di sini dulu. Ini menunjukkan bahwa makam ini benar-benar makam wali Allah. Karena makam ini membawa berkah. Dalam arti berkah di sini yaitu kita bisa merasakan ketenangan di dalam makam ini. Makam ini banyak dihiasi dengan ukiran-ukiran. Ini ukiran gaya khas mana? Saya juga belum tahu. Kita lihat. Ini letak makamnya Mbah Bulung. Ini makamnya katanya baru dibangun, masih belum dikasih kijing ya namanya ya. Kita akan disambut dengan bacaan-bacaan. Kita bisa dekatkan lagi. Ini makam Mbah Bulung. Ya seperti konon cerita dari masyarakat, ini sesepuh. Mungkin makam ini sudah sekitar 500 tahunan makam ini. Karena wali ini yang tersembunyi. Wali, jadi wali itu ada dua. Wali yang dikelihatan sama Allah untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Dan ada wali yang sengaja disembunyikan sama Allah. Seperti nabi, nabi ada yang dikenal sama masyarakat, ada nabi yang disembunyikan sama Allah gitu loh. Seperti juga makam wali-wali kayak gini. Makam wali kayak gini ada yang dikenal banyak orang dan ada juga yang disembunyikan sama Allah gitu loh. Jadi mungkin beliau-beliau wali-wali di sini tidak mau dikenal. Di samping makam kanan kiri makam ini juga ada pohon besar. Pohonnya besar sekali. Pohon ini sangat besar. Akarnya aja udah terlalu besar. Coba saya tak ke jalan ke situ. Jadi pemirsa bisa melihat
gimana besarnya pohon ini. Ini sangat besar sekali ya. Ini akarnya ya. Akarnya aja kayak gini. Terus perkiraan umur berapa? Kalau pemirsa pengen tahu berapa, nanti di komen ya. Nah, inilah pohonnya. Sangat besar sekali. Tinggi pohonnya, besar tinggi. Perkiraan pohon ini yaitu sekitar berapa? Sekitar 500 tahun. Kalau melihat fisiknya ya, itu perkiraan sekitar 500 tahun. Akarnya itu aja besar sekali akarnya. Ini akarnya kayak gini besarnya. Ini pohonnya sangat besar sekali. Ini akarnya seperti pohon-pohon biasa, besar banget. Akar, ya kan kita urutkan ini akarnya. Memang di tempat ini banyak pemakaman umum. Ini pemakaman warga masyarakat sini gitu. Kita lihat makam ini. Kepada kaum muslimin muslimat yang pengen ziarah ke sini, ini untuk umum. Beredar dari kalangan masyarakat bahwasanya insya Allah kalau kita punya hajat, kita minta didoakan, insya Allah cepat kabul. Jadi intinya gini, orang yang telah meninggal dunia itu tidak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa mendoakan untuk orang lain. Jadinya kita kalau jarah ke makam wali, kita minta doanya si wali, nggak apa-apa. Itu nggak musyrik, bukan cari makam. Kita musyrik, atau kita bisa menyebut ya Allah di depan makam wali wah muni, ya Allah di makam berkah ini saya minta ini kan bisa. Dan di sini juga ada kegiatan untuk umum, undangan untuk umum dengan hormat kehadiran Bapak Ibu Saudara setiap malam Jumat pagi jam 20 makom Mbah Bulung jam 20 pembacaan rotib al-hadad. Nah di sini tuh setiap sebulan sekali diadakan pembacaan rotib. Ini lihat ya, makam ini plafonnya terbuat dari kayu, pilar-pilarnya juga dari kayu, ya kan? Pemirsa bisa melihat semuanya. Dan pemakam ini tinggi, enak, pemandangannya juga bagus. Kita bisa melihat pemandangannya dari sini. Kita kalau keluar dari makam, ini tempatnya tinggi, kita bisa melihat pemandangan yang bagus. Ini kalau kita lihat makamnya ini kayak gini. Jadi mohon maaf kalau penyampaian saya kurang atau informasi saya kurang. Mungkin nanti saya tulis di deskripsi ya. Ataupun lokasi ini nanti Google mapnya saya tulis di deskripsi. Inilah makam beliau, makam wali Allah yang jarang orang tahu, yang jarang orang mengerti. Sekali lagi ini di lereng Gunung Muria itu sekitar 7 km dari Gunung Muria. Namanya Desa Dukuhmbulo, Kecamatan Dukuhmbulo, Desa Puyoh,
Kecamatan Dawe dan Kabupaten Kudus. Ini pohonnya yang tadi sangat besar sekali, mungkin diameternya sampai berapa itu lupa ya. Besar sekali pokoknya pohon. Kita lihat dulu pemandangan sini. Itu di sini tuh enak. Yaitu kita kan betah di sini karena apa namanya? Hati kita itu bisa tenang gitu loh. Di makam ini hati kita bisa tenang, merasakan ketenangan, kedamaian, seolah-olah kita itu akan jauh. Seolah-olah kita itu sudah mbak mikir dunia. Keruwetan yang selama ini kita apa namanya? Kita alami, kita rasakan. Kalau kita duduk tenang di sini, kalau kita duduk ada kopi, dipersiapkan juga dispenser, kita duduk di sini sambil ngopi, itu kita akan merasakan ketenangan gitu loh. Makanya makam ini insya Allah berkah. Kepada pemirsa, silahkan berkunjung ke sini. Ini terbuka untuk umum. Kalau di siang hari memang agak sepi karena makam ini tersembunyi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka berziarah ke makam wali. Semoga makam ini bisa menjadikan makam rekomendasi untuk berziarah. Mungkin teman-teman yang berziarah ke makam Sunan Muria, teman-teman bisa mampir ke sini. Nanti alamat mapnya saya sisipkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman gampang nanti carinya makam ini. Makam ini juga di pertengahan sawah. Pemandangannya juga bagus sekali. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.